Tas kali ini yang insting cuma satu, namanya Mas Adam, bapaknya thinking introvert, ibunya sensing extrovert ya. Biasanya kalau bapak ibunya sudah tes, itu yang menjadi parent leader. Parent leader itu pemimpin dalam urusan pola asuh, bisa bapak, bisa ibu. Kepala rumah tangga tetap bapak, tetapi nanti pola asuhnya bisa bapak, bisa ibu yang mendampingi harian itu. Ternyata anak insting yang Mas Adam ini sangat cerdas dan sangat suka uji adrenalin. Tadi saya dilihatkan videonya itu, dia suka salto, dipegangi tangannya bapaknya gini. Berarti dia bahagia bersama bapaknya yang thinking introvert. Ibunya nggak bisa Bu ya, nggak kuat ya. Akhirnya Mas Adam ini dekat dengan bapaknya karena bapaknya thinking, kalau bicara selalu logis, masuk akal. Seringnya pertanyaannya kenapa, mengapa. Mas Adam jadinya seperti mirip thinking, karena thinking ini adalah ya tadi itu ya kayak bunglon itu. Maka ketika sudah terjadi seperti itu, insting yang mirip thinking, ketika ada sesuatu itu pertanyaannya mengapa ya, sudah maghrib Mas, masuk, pintu tutup, mengapa ditutup? Maka tadi sudah saran kepada bapak ibunya yang thinking dan sensing harus bisa memberikan alasan yang logis. Kalau tidak, otak bawah sadar Mas Adam nanti ya malas belajar. Kenapa? Karena bapak ibu kalau ditanya nggak bisa jawab yang masuk akal gitu ya. Itu jadi tantangan ya, jadi tantangan yang punya anak insting yang cenderung pada thinking. Insting pola asuhnya kalimat pendek. Misalnya ya dia melanggar apa? Mau sholat aja sulit misalnya. Mas sholat, masih muter-muter. Mas sholat. Terus kalimat pendek diulang-ulang, jangan marah sampai dia mau. Ya. Kalau nanti ibunya ngomel, marah. Kalimat panjang nggak mau dia. Sukanya kesimpulan, dia orangnya simple. Pengennya bahagia terus ya. Tanpa beban ya. Los, temannya banyak. Di tempat baru temannya ya banyak gitu ya. Iya. Ini Mas Adam baru 2 bulan pindah rumah, temennya sudah banyak ya. Itu berarti insting yang masih bagus ya. Kalau nanti insting banyak ditekan, dibentak, ditekan secara kalimat apalagi fisik, nanti jadi trauma. Kalau trauma lelet, ngapa-ngapa lama. Saya pernah menjumpai ada anak perempuan di pondok pesantren tingkat SD, trauma mandi 1 jam, makan 1 jam. Tetapi hafalan Qur'annya nyampe tajwid. Kenapa? Karena memang insting itu di batang otak ya. Kalau androidnya insting kan batang otak ini. Di situ ada namanya saraf parasimpatik yang itu mengendalikan spiritual. Pokoknya kalau selalu ibadah yang bagus dia itu seneng banget. Dan salah satu cara untuk memfokuskan dia, sekarang sudah bisa fokus belum ya belajar? Sudah kelihatan fokus belum atau belum? Belum, tapi sudah mulai belajar. Kalau misalnya ngaji, kadang kalau pas lagi mau duduk, udah tak kasih bukunya tuh dia ngaji sendiri. Ada 3 cara biar fokus. Yang pertama, belajar didampingi. Meskipun jenengan tidak ngajari. Ayo Mas Adam belajar, fokus dia. Tapi kalau kita pergi, dia juga pergi. Maka kalau bapak ibunya sibuk ya silakan diatur, karena ini kan masa depan jenengan semua. Ada keluarga itu, wah saya sibuk Pak Suweni sudah sibuk. Ya kalau Anda semua sibuk, anaknya nanti dewasa nggak jadi orang, ya bermasalah, Pak nggak pusing Anda seumur hidup. Maka yang kebetulan Mas Adam masih kelas berapa ini? TK. Masih TK, sudah tes TV, orang tua tes TV. Ya silakan, ini sebagai aset masa depan yang harus kita didik dengan baik. Sempatkan waktu dampingi. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar diselingi adrenalin. Tadi sudah kelihatan kan manjat-manjat tadi, loncat. Biarin. Ayo Mas, kamu loncat 5 kali. Dah sini belajar. Jenuh, naik sepeda sana. Biarin aja, turunan digenjot terus ya tidak apa-apa. 12. Pernah itu Pak 12 Pak sampai berkali-kali bahkan udah berkali-kali. Pindah ke rumah permata, lukanya banyak banget. Karena dia cerdas melihat dari segi gini, kamu itu sukanya adrenalin, suka ngebut, tapi harus hati-hati.
itunya harus diingatkan. Kalau enggak memang ya agak ceroboh memang. Iya. Agak ceroboh. Kata-kata yang biasa saya gunakan itu ada main fokus, iya Bu, gitu. Ya bagus ya, sudah pas itu. Ada Fokus itu kan thinking. Dia kan niru bapaknya yang thinking. Ketika ibu meminta dia fokus itu pas itu. Ada fokus, ya udah. Maksudnya karena saya nggak punya tenaga untuk selalu menemani dia main gitu. Saya udah saya percayakan di dulu psikolog lah. Fokus ya. Ya, percayakan. Fokus di Ya omongan, jadi fokus. karena anak insting ini meniru bapaknya yang thinking, ibunya menasihatinya agar harus fokus ketika melakukan sesuatu, sudah pas itu. Yang ketiga tadi kan pertama dampingi, kedua selingi adrenalin, yang ketiga sering ke masjid. Jadi otak saraf parasimpatik itu mengendalikan saraf. Gampangnya gini, kemarin ada seorang bapak konsultasi saya, Pak, anak saya insting nunggu masuk SMA, kelamaan di rumah, suruh mengulang hafal, malas. Gini aja Pak, dia kan butuh didampingi, butuh spiritual, ya minimal 2 itulah ya. Kemudian kalimatnya sukanya spontan, pendek, spontan, ya. Butuh didampingi, butuh spiritual, kalimat pendek, spontan. Gini aja, ketika mau sholat duhur misalnya, sudah adzan, ayo Mas berangkat, bawa Quran, nanti setoran dengan Bapak di masjid. Coba Pak, lancar. Kenapa? Dia didampingi di masjid dia tempat yang paling suka, ya. Kemudian kalimatnya pendek, jangan panjang-panjang, kamu nanti ke masjid bla bla, enggak usah. Nanti ke masjid bawa Quran, habis sholat duhur setoran. Enggak. Terus anak ini kemarin ibunya cerita sudah masuk ke pondok, karena kamarnya nggak begitu disukai oleh para santri, tidurnya di masjid terus. Wah, anak ini akhlaknya berubah drastis jadi baik. Biasanya kalau di rumah pegang HP ya main game. Orang tuanya kan sudah tak warning ya, jangan main game, apalagi naudzubillah film-film yang porno dan seterusnya, jangan. Yang positif aja. Kemarin pada ditengok bulan pertama pakai HP cuma sebentar, kembalikan ibunya. Kenapa seperti itu? Karena dia sering tidur di masjid. Jadi baiknya ya majunya anak insting diantaranya ya suka ke masjid. Maka di sini kan tantangan bagi kita orang tua, ya orang tuanya harus suka ke masjid. Tapi pernah dia keluar rumah, tak cari kemana-mana nggak ada, ternyata di masjid ikut jamaah orang. Iya. Ada. Itu panggilan jiwanya memang begitu, ibadah. Tetapi karena dia kan udah terpengaruh orang ini, ya kumpul sholat, kumpul orang nggak sholat, ya nggak sholat itu loh. Kemarin ada yang ekstrim itu pondok itu, kumpul setelah berjamaah, naik kumpul temannya mencuri, ikut mencuri gitu. Habis sholat lagi. Jadi anaknya itu polos tapi naif ya. Naif ya gitu, apa kalau bahasa Jawa naif itu apa? Wagu ya. Enggak pada tempatnya lah. Seperti itu. Kenapa? Dia memang bunglon tadi itu sukanya menyesuaikan orang lain, jadi mudah terpengaruh. Termasuk dia memimpin juga nggak suka aslinya ya, tapi kalau dilatih bisa. Dia jadi anggota saja dan kesana baik, kesini baik gitu. Sehingga nanti ketika dewasa salah satu profesi yang tepat jadi mediator ya. Kalau tingkat negara ya jadi apa ya, duta besar itu ya. penengah ketika ada konflik gitu ya. Tapi kayaknya kelihatan Pak, jadi Adam itu kalau misalnya di sekolah gitu, Ya. dia tidak begitu menonjol. Sukanya itu kalau baris ya di belakang aja. Iya. Iya. Insting itu memang nggak suka jadi pemimpin. Sebahagia-bahagianya orang ketika dia itu berorganisasi, berkumpul temannya, kan jadi maksimal wakil ketua lah. Syukur anggota gitu. Tapi dia anggota yang cerdas, yang ikut membisiki pimpinan untuk ini dan itu gitu loh. Gitu dia. Dia tuh punya strategi, cuma untuk tampil itu nggak mau. Dia low profile banget orangnya. Ini Senengannya santai kayak di pantai. Udah santai. ya pokoknya pengennya bahagia terus gitu. Tapi kalau ibunya marah, kalau saya marah gitu, dia tuh emang langsung kayak hilang harinya gitu. Kok kayak Iya. hilang harinya gitu. Di marah itu dia
sudah bete, iya stres ya, stres Itu trauma. baca cuma saya tidak bisa menahan marah. Nah, ini berarti para leadernya bapaknya saja ketika ibunya ya sensing introvert. Ya, mungkin sering kelepasan ngomel ya, karena capek misalnya ya, kemudian tidak bisa menahan marah. Sensing introvert itu Mbak cenderung kalau malah soalnya melengking tinggi. Iya. Pas. Ya, itu sangat tidak disarankan, tidak disukai oleh insting, intuitif dan feeling ya, tiga ya, yang nggak suka suara-suara keras itu tiga itu. Tidak suka ditekan, tidak suka keras, itu intuitif, feeling, insting. Ya. Masih serius. Kalau melengkingnya dengan para bakul-bakul aja ya, kalau pas mau itu wah semangat itu di situ aja. Ketika jualan, kalau dengan anaknya jangan melengking nanti jadi masalah itu. Jadi alhamdulillah di Steven itu karakter sampai mendalam gitu kita sudah komplain. Jadi nanti siapa ini yang harus megang si insting Mas Adam ya bapaknya. Ibu dukung aja, kayak bapak dukung aja. Ketika sudah mau emosi harus menjauh ke anak ini, ya tahu diri. Dah, aku gak jengkel Mas, Adam pegang bapaknya saya gitu. Nah kalau ini sih saya lebih mengurung diri kalau marah waktu itu. Iya, betul ya. Kalau ibunya baru marah mengurung diri, jangan dilampiaskan ke anak yang insting wah bermasalah nanti. Gitu ya. Apa itu memang karena seperti itu penanganannya hampir sama ke semua ini biasanya? Yang apa itu? Ya kondisi misalkan ya kita kan semua mengalami ya maksudnya Marah itu, pas marah itu maksudnya. ibu terutama maksudnya Ya secara umum tadi saya sudah diskusi sama Mbak Ayu bahwa kalau di psikologi itu kan parenting umum gitu ya. Secara umum kalau kita sedang konflik dengan suami atau dengan istri kita, anak jangan tahu. Ya di kamar aja ributnya itu. Atau pas sudah marah besar sudah menyendiri gitu. Yang di antara bapak dan ibu yang bisa menahan diri itu silahkan yang tampil di hadapan anak saat itu. Saya pernah mengkonseling juga anak feeling itu kalau feeling extrovert ya, terutama ya ketika mintanya negatif itu dia suka menghambur-hamburkan uang. Dikasih uang SPP nggak dibayarkan sampai 6 bulan, akhirnya terancam dikeluarkan. Feeling ya, bukan sensing ya. Feeling extrovert. Terus bapaknya marah, Pak, karena feeling extrovert itu nggak bisa dikasarin, yang ngomong ibunya saja. Sampai dilus mudanya gini. Ini anak kelas 2 SMP ini. Bapaknya menjauh atau nengok di pondok ini, nengok di pondok menjauh, ibunya langsung diginikan. Kamu kenapa kok mau dikeluarkan? Langsung anak itu nangis minta maaf, langsung baik. Itu kalau dimarahi keras bisa jadi dia malah berontak itu. Gitu ya. Nah, ini kita harus cerdas ini. Strateginya siapa yang megang ini siapa? Yang megang ini siapa? Itu kita harus cerdas. Dengan bekal ilmu yang saya berikan. Nanti kalau setelah ini besok Bapak Ibu masih ada masalah japri saya, nanti saya Pak ini kok belum baik, Adam gimana? Kamila kalau belum gini mana? Nanti kita kasih arahan terus sampai Bapak Ibu bisa mengendalikan anak betul potensi berkembang dengan baik. Ya anak berkembang itu ya ketemu orang tuanya ceria, kalau nggak ceria berarti itu nggak berkembang, bermasalah itu. Ya ciri-ciri anak berkembang itu ketemu orang tuanya harus ceria, kok diem cemberut berarti nggak berkembang, bermasalah. Supaya ceria gimana? Ya sesuai dengan bakatnya masing-masing tadi kan, pola asuhnya kan. Gitu. Istri kalau temannya banyak berarti nanti apa? Ya jadi broker. Jualan ya menghubungkan gini. Kan temannya banyak ini, tinggal dia nawarin barang juga bisa, atau temannya butuh apa, dia nggak punya modal dihubungkan dengan pemilik barang gitu, jadi penghubung. Pinter masak biasanya istri. Suka udah adik di dapur nggak Mas Adam? Iya. Bakatnya masak jadi chef juga oke. Kalau misalnya waktunya, misalnya makannya kebiasaannya kan telur gitu, ya udah tak ambil minyak dan berbagai perawatannya, dia goreng sendiri. Ya sudah. Dibantuin. Gitu. Terserah.
nanti mau dijadi ya. Kalau yang tepat banget yang insting itu profesinya chef ya, ahli masak. Jadi penghubung broker tadi. Menampilkan di performance juga bisa ya. Jadi host bisa, host yang nasional dan insting itu Tukul. Gaya gitu. Tukul itu kalau sudah mulai guyon sama Vega sama Pepe waktu di Bukan Empat Mata itu, kan disuruh kembali ke laptop. Kenapa? Dia gak fokus. Dan guyonannya itu banyak spontan itu. Diumpan lambung sama Pepe langsung samber ger. Itu otomatis semua. Tapi kalau sudah keenakan gitu, lupa materi dia. Maka manajernya kan ngode kembali ke laptop itu sebagai apa ya, tagline dia atau branding dia, sekaligus ya itu untuk lawakan juga. Tapi kalau nggak digitukan, dia kemana-mana materi nggak selesai. Ya, menampilkan sebagai host, chef, penghubung, sama ya orang yang spiritual tinggi jadi ustadz. Ustadz yang insting itu sudah kita tes itu Felix Xiao sama Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu insting banget karena andalannya sedekah. Karena insting dari kecil saya suka ngasih uang temennya. Suka enggak? Bagi-bagi uang, bagi jajan suka enggak? Iya. Iya. Kalau misalnya untuk bagi-bagi dilatih, ada dilatihnya. Ada dilatihnya? Iya. Biasanya kalau beberapa kali kalau misalnya dia ulang tahun itu saya beli jajan terus tak kasihin. Adam, kasihin teman-temannya dia terserah. Ya, kalau insting yang lainnya ya biasanya itu otomatis. Tapi kalau sampai dewasa kemauannya sedekahnya terlalu tinggi, ya kadang-kadang bermasalah. Pernah ada yang konsultasi ke saya, ibu-ibu, Pak, suami saya insting kalau dapat uang dikasihkan temennya semua, saya nggak dikasih gitu. Kan bermasalah. Iya, itu contoh yang apa ya, insting yang sedekahnya kebablasan sampai dia merasa ya uang itu untuk orang lain semua. Anak dari sini dianggap dirinya ya kan, tidak pas itu ya. Anak istri kan ya berarti kan manusia lain yang harus diberi nafkah itu ya. Kalau ada nih ya, kalau misalnya ada temennya datang ke rumah terus bawa mainan, terus mainannya bawa temennya, dia kadang bilang ya udahlah nggak apa-apa. Ya itu dermawan itu. Kadang jajan, kadang mainan, kasihkan temennya, kadang uang. Di pondok itu dia punya pakaian baru, celana baru, kasihkan temennya, dia malah pakaian udah kepake, udah lubang-lubang. Dipakai itu biasa. Dia pokoknya itu sosialnya sangat tinggi. Tapi sekali lagi kalau kita sudah berumah tangga, sudah bekerja, itu harus di-manage ya. Harus ada manajemennya. Kalau semua barang dikasihkan orang kan ya suatu saat tetap bisa jadi bermasalah. Ya, harus ada manajemennya ya. Teman saya penulis buku habis jualan buku itu apa namanya? Bedah buku, bukunya laris, laku banyak, sampai di rumah ya gak ada uangnya. Sepanjang jalan dibagi-bagi. Kan tidak bisa seperti itu kan, hidup kan? Kan harus, oh ini untuk modal, ini untuk kebutuhan keluarga, ya sedekah sekian persen aja, 10% kan gitu. Enggak dia, ya dibagi semua. Sampai rumah itu gak ada uang sama sekali habis. Itu insting yang masih asli ya. Tapi kalau instingnya Mas Adam meniru bapaknya Tengki, saya sepakat itu kan. Tengki kan fokus, logis. Hidup itu harus masuk akal ya. Hidup kagak masuk akal itu kacau. Islam kan juga mengajarkan kita masuk akal. Kalau kita sering melakukan sesuatu yang cuma berangan-angan tidak masuk akal, itu banyak masalah nanti kita. Maka tadi saya cukup senang Mas Adam kok kayak thinking, ya sudah lanjutan aja. Kalau misalnya untuk menghadapi waktu marah berarti jangan sampai dibentak. Diamkan aja. Insting misalnya marah, kita diam aja. Wong dia itu marah sebentar juga reda. Iya kan? Mudah marah, mudah reda. Jadi dia kenapa suka marah? Marah itu kan jantungnya berdegup kencang, toh. Dia seneng, setelah seneng puas, ya sudah reda gitu loh. Itulah yang menyebabkan naifnya seorang insting. Ya, begitu. Loh saya itu seusia saya, teman Steven juga insting. Enggak ada apa-apa tuh marah-marah. Oh, gimana sih? Marah belum sampai setengah jam, Pak Sofyan makan bakso.
Habis makan bakso marah-marah lagi. Orang ini gimana sih? Ini ngasihnya ini biar saya mau dimarah, kita bingung gitu kan. Tapi bagi dia marah dan entrakte bakso itu kan kebahagiaan dia, iya kan? Marah itu jantungnya berdegup kencang. Kalau entrakte bakso itu karena spiritualnya tinggi tadi dia jadi dermawan itu. Sama-sama itu membuat dia bahagia. Tapi bagi kita kan bingung. Setelah saya paham betul insting, ya sudah kita maklumi aja. Kelemahan insting sering tergesa-gesa mengambil keputusan. Nanti coba kalau sudah mulai kelas 5, 6 ketika mau ngambil keputusan tergesa-gesa itu suruh mikir dulu. Kamu kalau ambil keputusan ini di logika dulu, dipikir dulu. Jangan hanya nuruti jantung berdegup kencang, ini sebuah tantangan langsung dikerjakan. Biasanya kalau seperti itu insting jadi dia kecewa di belakang hari karena sering salah mengambil keputusan.